Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subliyadi. Saya guru sejarah kebudayaan Islam di MTS Nur Rahmah. Saya sekarang menempuh PBG dalam jabatan transformasi Kementerian Agama 2025 di LPTK UIN Sumatera Utara dengan nomor peserta 98757900420076. Sekarang saya akan membuat video UKIN dengan tema Khulafaur Rasyidin pada kelas 7 semester 2. Mari kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Sudah makan? Sudah. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali di dalam pelaksanaan KBM semester kedua ini. Dan alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah untuk bisa melanjutkan kembali kegiatan belajar mengajar di Madrasah Sanawiyah ini. Agar supaya perjumpaan kita kali ini lebih barokah, mari kita baca doa bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin mengecek kehadiran dulu di antara kalian. Saya absen dulu. Saudari Amalia Fitriani, Saudari Arafatul Izzah, tidak hadir Naya. Kemana? Sakit? Ya, kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan teman kita yang dalam keadaan sakit oleh Allah diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Saya lanjutkan. Saudari Atika Rafiatul Jinaniyah, Saudari Khalifaur Rafiah, Dela Sofianti, Fani Zakia Barka Agustin, Lailatul Jamila, Lu'lu'atuz Zakiyah At-Tartila, Munawwarah, Nabilatuz Zahra, Sophia Aprilia Salsa, Siti Aisyatu Sofia, berarti hadir semua ya? Ada. Kita mulai pembelajaran kita kali ini adalah topik tentang Khulafaur Rasyidin. Ya. Jadi anak-anakku, pertemuan kita kali ini adalah akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Sudah tahu Khulafaur Rasyidin? Sudah? Ya. Jadi pembahasan kita kali ini akan saya bagi dalam 3 segmen. Yang pertama itu adalah akan membahas tentang latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, saya akan membahas tentang biografi Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang ketiga itu adalah
prestasi Khalifaur Rasyidin. Kita mulai dari yang pertama, itu adalah latar belakang munculnya Khalifaur Rasyidin. Ya, sebagaimana yang sudah tampil di dalam monitor ini, ya. Jadi Khalifaur Rasyidin secara pengertian menurut istilah adalah pemimpin umat Islam, yaitu pengganti Nabi Muhammad SAW yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Itu adalah secara istilah. Kemudian secara bahasa, Khulafaur Rasyidin itu adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Artinya adalah pengganti. Khalifah artinya pengganti, sedangkan Ar-Rasyidin artinya mereka yang mendapat petunjuk. Jadi, pengertian dari Al-Khulafa Ar-Rasyidin berbahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Al-Khulafa Ar-Rasyidin di sini adalah seorang khalifah yang diberikan petunjuk oleh Allah, untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad, untuk melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad. Sudah tahu siapa saja Al-Khulafa Ar-Rasyidin itu? Ya, coba sebutkan Al-Khulafa Ar-Rasyidin siapa saja? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Jadi keempat khalifah ini adalah merupakan penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW setelah Nabi Muhammad itu wafat. Kemudian yang kedua, latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Jadi kita tahu bahwa munculnya Khulafaur Rasyidin ini adalah berawal sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal yang bertepatan dengan tanggal 11 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi, yang mana pada saat itu beliau berumur 63 tahun. Selama 13 hari beliau sakit, yaitu mulai tanggal 29 Safar, itu tanggal 11 Hijriah, yang mana pada saat itu Rasulullah sedang menghadiri prosesi pemakaman salah satu sahabat di pemakaman Baqi. Sepulang dari pemakaman Baqi, Rasulullah itu jatuh sakit, kemudian suhu tubuhnya panas melebihi ukuran manusia normal. Kondisi kesehatan Rasulullah pada saat itu semakin hari semakin lemah. 4 hari menjelang wafatnya beliau sudah tidak mampu lagi untuk menjadi imam salat 5 waktu, sehingga Abu Bakar As-Siddiq yang ditunjuk untuk menggantikannya. Jadi Rasulullah di sini adalah setiap harinya adalah menjadi imam sholat 5 waktu. Karena berhubung beliau itu adalah dalam keadaan sakit, tidak sehat, maka sebagai pengganti Nabi Muhammad untuk mengimami sholat yang 5 waktu, maka Nabi Muhammad itu menunjuk Abu Bakar As-Siddiq. Perselisihan kaum Muhajirin dan Ansar mulai muncul sesaat Rasulullah itu wafat. Situasi di kalangan kaum muslimin sempat kacau. Hal itu disebabkan Rasulullah SAW tidak menunjuk calon pengganti pemimpin umat Islam secara pasti. Yang mana kaum Muhajirin dan Ansar adalah 2 kelompok yang merasa paling berhak menggantikan kepemimpinan umat Islam ba'da wafatnya Rasulullah. Jadi pada saat Rasulullah itu wafat, maka dari antara 2 golongan kaum Muhajirin dan kaum Ansar di sini cekcok siapa yang lebih pantas untuk mengganti Rasulullah SAW. Karena di sini cekcok di antara keduanya, maka salah satu jalan keluarnya di sini yang
yang dialami antara dua kelompok di sini dapat diatasi. Sehingga Abu Bakar As-Siddiqlah yang dicetuskan menjadi pemimpin pengganti Rasulullah. Setelah itu tentang penamaan Khulafaur Rasyidin. Kenapa diberi nama Khulafaur Rasyidin? Ya. Penamaan Khulafaur Rasyidin itu berdasar pada hadis Nabi yang mengatakan bahwa Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti sunnahku dan para sahabatku. Jadi yang mengikuti sunnah Rasulullah dan para sahabat itu yang mendapatkan petunjuk. Dan jika mereka beriman seperti keimanan kalian, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 137. Jadi inilah yang menjadi latar belakang sehingga nama Khulafaur Rasyidin itu dicetuskan menjadi Khulafaur Rasyidin. Umar bin Khattab di sini memiliki gelar Al-Faruq karena ia mempunyai perawakan yang tinggi, besar, dan mampu bekerja dengan kedua tangannya secara seimbang. Di mana seorang sangat ditakuti baik oleh lawan ataupun kawan. Jadi Umar bin Khattab di sini adalah orang yang sangat tegas sekali, kemudian memiliki perwatakan yang sangat tinggi, sehingga Umar bin Khattab itu adalah ditakuti baik oleh lawan ataupun kawan. Umar bin Khattab ini diangkat menjadi seorang khalifah itu melalui penunjukan langsung atas dasar wasiat khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Umar bin Khattab itu melalui penunjukan langsung atas dasar wasiat khalifah sebelumnya, itu Abu Bakar As-Siddiq. Ia memerintah selama 10 tahun. Jadi Umar bin Khattab itu menjadi khalifah selama 10 tahun, yaitu dari tahun 13 sampai 23 Hijriah. Orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak, Ali bin Abi Thalib di sini adalah orang yang masuk pertama kali masuk Islam. Yang mana Ali bin Abi Thalib di sini dengan Rasulullah SAW sangat dekat. Ini tercermin dari perkataan beliau, anta minni wa ana minka. Ya, engkau bagian dariku dan aku bagian darimu. Dalam bahasa lain itu mengatakan ana madinatul ilmi wa ali babuha. Saya ini adalah gudangnya ilmu dan Ali adalah sebagai pintunya. Persilakan hasil dari kerja kelompoknya. Ayo, cepat. Ya. Pegang. Mulai kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan saya Atika Rufiatul Jinaniyah dari kelompok 1. Ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami. Dengan pertanyaan, apa yang kamu ketahui tentang Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin adalah gelar yang diberikan kepada 4 khalifah pertama dalam sejarah Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka dianggap sebagai pemimpin yang adil, soleh, dan mengikuti jejak Rasulullah dan memimpin umat Islam. Khulafaur Rasyidin secara harfiah berarti para khalifah yang mendapatkan petunjuk.
Mereka memerintah selama sekitar 30 tahun dan menjadi teladan dalam kepemimpinan Islam. Keempat khalifah tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 2 untuk bisa tuliskan. Baca yang besar. Baca yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulatul Zakia Tartila. Saya dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Apa tujuan kalian mempelajari sejarah Khulafaur Rasyidin? Jawaban. Tujuan mempelajari sejarah Khulafaur Rasyidin antara lain: 1. Meneladani kepemimpinan mereka. 2. Memahami perkembangan awal Islam. 3. Menguatkan keimanan. 4. Belajar dari sejarah. 5. Menghargai warisan Islam. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah Rafi'ah dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok saya dengan pertanyaan, apa manfaat kalian mempelajari sejarah Khulafaur Rasyidin? Mempelajari sejarah Khulafaur Rasyidin, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, memiliki banyak manfaat dari segi keagamaan, moral, maupun sosial. Berikut beberapa manfaat utamanya. 1. Meneladani kepemimpinan yang adil dan bijaksana. 2. Memahami penerapan agama Islam secara nyata. 3. Menguatkan iman dan kecintaan terhadap Islam. 4. Belajar dari tantangan dan solusi masa lalu. 5. Meningkatkan akhlak dan kepribadian. 6. Menumbuhkan semangat, ukhuwah, dan persatuan umat. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Zinatin Naura. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kita. Dengan pertanyaan, apa manfaat kalian mempelajari sejarah Khulafaur Rasyidin? Jawabannya, karakteristik seorang pemimpin yang bisa diikuti agar memiliki sikap kepemimpinan seperti Khulafaur Rasyidin, yaitu sikap mencerminkan nilai-nilai Islam yang luhur, keadilan, dan keteladanan moral. Di antaranya, 1. Takwa, yakni takut dan tunduk kepada Allah. 2. Adil dan bijaksana. 3. Amanah dan tanggung jawab. 4. Sederhana dan zuhud. 5. Jujur dan transparan. 6. Berani dan tegas. 7. Rendah hati dan mengutamakan musyawarah. 8. Kepedulian terhadap rakyat. Untuk menjadi pemimpin seperti Khulafaur Rasyidin, seseorang harus meneladani akhlak, nilai spiritual, dan tanggung jawab moral yang mereka miliki, yang bukan hanya soal kekuasaan, tetapi bentuk pengabdian tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan umat manusia. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu, masing-masing. Demikianlah ya pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini sama-sama mendapat manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin. Mari kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan pembacaan doa bersama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.